Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS subtes TIU atau tes intelijensi umum. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Perbandingan kelereng Dono dan Doni adalah 8:7. Jika jumlah kelereng Dono adalah 32 buah, maka berapakah kelereng dari Doni? Oke, nah jika di sini diketahui adalah kelerengnya Dono sebanyak 32 buah. Nah, untuk bisa mencari berapa banyaknya kelereng Doni, kita bisa mencari dulu total dari kelereng Dono dan Doni itu berapa, kemudian nanti totalnya dikurangi dengan 32. Atau ada juga cara yang kedua. Nah, kita sekarang ke cara yang pertama dulu. Kita mencari total kelereng Dono dan Doni. Nah, tadi yang diketahui itu kan punyanya si Dono. Nah, punyanya Dono itu kan yang 8 ya, kemudian yang punyanya Doni itu adalah yang 7, karena 8:7 itu adalah kepunyaan Dono banding Doni. Nah, yang diketahui tadi adalah punyanya Dono, berarti punyanya Dono adalah yang 8-nya ini, kemudian dibagi sama 15. 15 ini merupakan total dari 8 sama 7. Sehingga 8/15 dikalikan dengan X. X ini kan adalah total atau jumlah kelereng Dono dan Doni ya, sama dengan 32. Lalu kita kalikan silang, 8 dikalikan dengan X sama dengan 32 dikali dengan 15. Oh maaf, ini harusnya 15. Ini bukan 5 ya, tapi seharusnya 15. Kemudian 8X sama dengan 32 dikali dengan 15. Maka X sama dengan 32 dikali 15 dibagi dengan 8. 32 dengan 8 ini bisa kita coret, dapatnya 4, lalu 4 dikali dengan 15 sama dengan 60. Maka jumlah kelereng dan Doni itu yang sebenarnya adalah 60. Nah, karena tadi diketahui kelerengnya Dono adalah 32 buah, maka banyaknya kelereng Doni adalah 60 dikurangi dengan 32, yaitu, maaf ini juga seharusnya adalah 28 ya, bukan 8. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Caranya adalah kita menggunakan perbandingan dari yang Doni, kan yang mau kita cari ini banyaknya Doni. Berarti kelerengnya Doni per kelerengnya Dono dikalikan dengan banyaknya kelereng si Dono, yaitu 32 buah. Ini merupakan cara cepatnya. Tapi kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa menggunakan yang cara yang pertama ini. Kalau cara pertama ini kan sedikit ada logikanya ya. Jadi 7/8 dikalikan dengan 32. 32 sama 8 ini dicoret, dapatnya 4. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Maka banyaknya kelereng si Doni adalah 28 atau opsi yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah proyek ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari dapat diselesaikan oleh 27 pekerja. Setelah 20 hari proyek berjalan, proyek diberhentikan selama 4 hari karena suatu hal. Agar proyek selesai tepat waktu, maka banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan adalah berapa? Oke, nah untuk mempermudah mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang juga sedikit mengandalkan logika ya. Kalau pekerjaan yang semestinya itu kan harus selesai dalam waktu 60 hari dikerjakan dengan 27 pekerja. Jadi kita anggap saja banyaknya pekerjaan yang harus selesai itu sebanyak 1620 ini. 1620 ini diperoleh dari mana? Ya 60 hari ini dikerjakan oleh 27 pekerja, yaitu 60 kali 27, hasilnya adalah 1620. Lalu, pekerjaan yang sudah diselesaikan itu berapa? Nah, yang sudah diselesaikan tadi adalah 20 hari dikerjakan oleh 27 pekerja. Maka 20 dikali dengan 27 itu adalah 544. Nah, kemudian banyaknya pekerja, total ini tadi, total pekerjaan ini kita kurangkan dengan yang sudah dikerjakan, yaitu 540. Berarti 1620 dikurangi dengan 540, sisanya adalah 1080. Jadi banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan itu adalah 1080. Nah, sekarang kita kembali ke waktunya. Waktunya tadi tinggal tersisa berapa hari? Totalnya itu kan awal adalah 60 hari, kemudian sudah berjalan 20 hari, berarti 60 kurangi 20 sama dengan 40, kemudian berhenti selama 4 hari.
Maka yang tersisa adalah 36 hari. Sementara pekerjaan yang belum selesai itu ada berapa? Ada 1080 dan waktu yang tersisa adalah 36 hari. Maka banyaknya pekerja yang dibutuhkan itu ada berapa orang? Ya kita tinggal membagi saja yang 1080 ini dibagi dengan 36 hari, dapatnya adalah 30 pekerja. Nah, tadi di awal banyaknya pekerja itu berapa? 27, sedangkan yang dibutuhkan itu berapa agar pekerjaan selesai tepat waktu? Yaitu 30. Maka tambahan pekerjanya berapa? Dari 27 agar menjadi 30 itu tambah berapa orang? Yaitu ditambah 3 orang. Maka banyaknya tambahan pekerja adalah 3 orang. Itu gampang ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pekerjaan membangun sebuah jembatan dapat diselesaikan oleh Pak Aryo dalam 30 hari, sementara Pak Gito dapat menyelesaikannya dalam 20 hari. Jika mereka bekerja sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun jembatan adalah berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan T gabungan ya. Maksudnya seperti ini, 1 per T gabungan itu sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. 1 per T1, T1 tadi maksudnya adalah ini. Waktu yang pertama itu kan waktunya Pak Aryo ya, 30 hari. Kemudian ditambah T2, yaitu waktunya Pak Gito adalah 20 hari. Berarti 1 per 30 ditambah 1 per 20. Nah, karena ini merupakan pecahan, agar bisa kita operasikan berarti bagian penyebutnya harus kita cari KPK-nya. KPK dari 30 sama 20 itu adalah 60. Maka bentuk lain dari 1 per 30 itu menjadi 2 per 60, ya kan? Kan 60 dibagi sama 30, itu dapatnya 2, 2 dikalikan 1, dapatnya 2. Maka jadinya 1 per 30 ditambah 1 per 20 itu sama dengan 2 per 60 ditambah dengan 3 per 60, yaitu 5 per 60. Nah, yang kita cari itu kan hanya T gabungannya saja ya. Di atas tadi kan ini merupakan 1 per T. Sedangkan yang kita cari itu adalah T gabungannya atau waktu gabungannya. Maka untuk mencari waktu gabungannya kita balik menjadi 12 per 1, yaitu 12. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suatu proyek pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 12 minggu oleh 15 pekerja. Jika pekerja pada proyek ditambah 5 orang, berapa minggu proyek tersebut akan selesai? Nah, tadi awalnya pekerjanya itu kan 15 pekerja, karena ditambah dengan 5 orang, berarti 15 tambah 5 adalah 20 orang. Kalau pekerjanya 15 itu selesai dalam waktu 12 minggu. Berarti kalau pekerjanya menjadi 20 orang, maka selesainya berapa hari? Tentu menjadi lebih cepat ya. Jadi kalau pekerjanya banyak, waktunya menjadi singkat. Tapi kalau pekerjanya sedikit, maka waktunya menjadi lama. Oke. Kalau tadi 12 minggu itu membutuhkan 15 pekerja, maka kalau X minggu kita membutuhkan 20 pekerja. Nah, berarti X minggunya itu berapa? Maka kita tinggal mengalihkan saja 12 dengan 15 lalu dibagi sama 20. Yang 15 sama 20 ini bisa kita bagi dengan 5, sehingga kita memperoleh nilai X-nya sebesar 9. Kali 15 dibagi dengan 5 itu dapatnya 3, yang 20 dibagi sama 5 itu dapatnya 4. Sehingga yang 12 ini dibagi sama 4 yang sisa di bawah tadi 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Maka lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang dikerjakan sebanyak 20 orang itu adalah 9 minggu. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Rere ingin membeli 2 kodi pensil dengan harga 80.000. Apabila Rere ingin membeli 2 lusin pensil, berapa yang harus dia bayarkan? Nah, tadi dia membeli 2 kodi, itu harganya 80.000. 2 kodi itu berapa buah sih? 1 kodi itu kan sama dengan 20, berarti kalau 2 kodi berarti 40. Nah, kalau 40 buah itu harganya 80.000, maka kalau 2 lusin, 1 lusin itu kan 12 ya. Kalau 2 lusin berarti 24. Maka kalau 24 buah itu harganya berapa? Nah, berarti tinggal 80.000 dibagi sama 40 dikalikan sama 24. 80.000 dibagi sama 40 itu sama dengan 2.000 dikalikan dengan 24 adalah 48.000. Maka besarnya uang yang harus dibayarkan Rere untuk membeli 2 lusin pensil itu adalah 48.000. Oke, kita ke soal yang terakhir.
Perbandingan kelereng Ani dan Bayu adalah 1:2, sedangkan perbandingan kelereng Bayu dan Caca adalah 3:2. Jika jumlah kelereng mereka adalah 52 buah, berapakah jumlah kelereng Ani dan Caca? Nah, tadi A banding B atau Ani banding Bayu adalah 1:2, kemudian Bayu banding Caca itu 3:2. Nah, kalau sudah kita kita kalikan secara zigzag kayak gini ya. 1 ini dengan 3, lalu 3 dengan 2, 2 dengan 2. Maka diperoleh perbandingan barunya itu adalah 3:6:4. Atau perbandingan antara kelereng A banding B banding C itu adalah 3:6:4. Maka jumlah kelereng Ani dan Caca itu berapa? Nah, kita langsung saja cari perbandingannya. Ani sama Caca itu berapa? Nah, ini kan berarti punya Ani, ini berarti punyanya Caca. Berarti 3 sama 4 itu 7 ya. 7 dibagi sama seluruhnya ini berapa totalnya? 3 tambah 6 tambah 4 itu 13. Berarti 7/13 dikalikan sama total kelereng mereka adalah 52. 52 dibagi sama 13 itu dapatnya 4. 4 kali 7 hasilnya 28. Oke, maka banyaknya atau jumlah kelereng Ani dan Caca itu adalah 28 buah. Oke, demikian tadi pembahasan soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik-baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian saat nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di di posisi yang kalian inginkan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.